Perkenalkan, nama saya Hidayah Lestari. Nama saya Nur Azizah Ayuning Tias. Nama saya Sandiwan Putra Pratama. Kami dari kelompok 3 yang akan membahas seputar brand sepatu internasional, yaitu brand Adidas pada masa COVID-19. Pandemi virus corona atau COVID-19 ini memberikan dampak negatif di semua lini industri. Sebagian ada yang bertahan, namun sedikit yang harus melakukan efisiensi. Produsen pakaian dan peralatan olahraga asal Jerman, Adidas membukukan penurunan laba sebesar 78% pada tahun 2020. Dikutip AFP, perusahaan yang berbasis di negara bagian Bavaria itu menyatakan bahwa pandemi COVID-19 merupakan biang kelai dari penurunan tajam ini. Laba perusahaan turun menjadi 432 juta euro sama dengan 7,4 triliun, jauh di bawah tahun 2019 yang mencapai 1,97 miliar euro atau 33 triliun. Secara penjualan, Adidas merasakan penjualan turun 16% menjadi 19,8 miliar euro atau 339 triliun di seluruh dunia pada tahun 2020. Akan tetapi, mereka menyatakan bahwa di tahun 2021 ini, perusahaan memprediksikan penjualan di benua Eropa belum akan kembali normal, karena pada masa ini mengingatkan banyak toko mereka yang tutup hingga akhir tahun. Adidas sendiri merupakan perusahaan yang besar yang memiliki beberapa merek-merek olahraga ternama seperti Reebok. Namun, Reebok juga sangat tersengal-sengal meskipun telah berkolaborasi dengan sejumlah tokoh ternama seperti Victoria Beckham, Cardi B, dan Ariana Grande dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut membuat keuangan Adidas cukup terganggu, karena membuat perusahaan itu menyatakan keinginannya untuk menjual Reebok. Selain Reebok, perusahaan yang didirikan oleh Adidas ini juga memegang beberapa merek seperti Runtastic dan Matrix. Tak hanya itu, unit produksi seperti mereka juga merupakan pemilik dari brand Yeezy yang sangat terkenal di kalangan anak muda, dan mereka juga bekerja sama dengan rapper Kanye West. Adidas pun memperingatkan penjualan dan laba yang jauh lebih rendah pada kuartal 2 tahun 2020 sebagai akibat lockdown atau isolasi total menyusul penyebaran virus corona dan belum pulihnya permintaan di Cina. Adidas menyatakan saat ini 60% bisnisnya dalam kondisi terhenti. Lebih dari 70% toko Adidas di seluruh dunia ditutup sementara, termasuk seluruh peralatan olahraga besar dunia termasuk Olimpiade dan Liga Eropa ditunda atau dibatalkan. Penjualan melalui kanal e-commerce memang tumbuh pesat, khususnya di Cina. Namun, kinerja penjualan online tak cukup untuk menutupi ambrolnya penjualan di toko. Pada tahun 2019 lalu, penjualan lewat e-commerce menyumbang 13% dari total penjualan Adidas. CEO Adidas, yaitu Kasper Rorsted, menyatakan toko-toko Adidas memang sudah kembali dibuka di Cina dan konsumen sudah mulai berdatangan. Akan tetapi, mereka belum membeli sebanyak sebelum virus corona mewabah. Rorsted pun mengekspektasikan perbaikan penjualan di Cina akan terjadi pada akhir kuartal 2 pada tahun 2020. Adapun penjualan pada kuartal 2 2020 diprediksi anjlok 40%. Begitu pula dengan laba operasional yang diperkirakan masih menukik. Adidas pun telah secara parsial membatalkan pesanan dengan pemasok untuk produk kuartal 2 dan 3 di 2020. Ini disebabkan ketersediaan barang yang menjolak. Adidas berencana kembali menjual sejumlah stok barang yang tak terjual pada tahun 2021 mendatang, termasuk sepatu Adidas Superstar dan Stan Smith. Sejumlah stok barang juga akan dijual dengan harga diskon melalui mitra-mitra, laman resmi Adidas dan toko outlet. Daya beli masyarakat yang menurun dan terbatasnya operasional toko-toko retail fashion juga menyebabkan melemahnya geliat industri fashion di tengah pandemi virus corona COVID-19 yang kini terjadi. Ratusan toko terpaksa harus tutup, dan salah satu yang mereka efek dari virus corona COVID-19 ini adalah Adidas sendiri. Eksistensi Adidas sudah tak perlu dipertanyakan lagi. Sebagai brand yang menjajakan perlengkapan olahraga ini terus berekspansi dan juga berkreasi dengan menghadirkan produk berkualitas model terkini. Tapi sayangnya Adidas sedang dalam proses untuk mengajukan pinjaman dengan bank milik negara KfW.
dengan kisaran 1 hingga 2 miliar euro. Hal ini adalah imbas dari efek COVID-19 yang menyebabkan saham Adidas turun hingga 4,9% dan masuk ke dalam indeks perusahaan dengan kinerja terburuk menurut acuan DAX Jerman. Menurut laporan Bloomberg, seperti yang dilansir dari Heibes.com, bank milik negara meluncurkan program pinjaman kembali pada bulan Maret lalu untuk membantu perusahaan-perusahaan dalam menghadapi kekurangan likuiditas. Hampir sebanyak 2.500 perusahaan telah mengajukan pinjaman dengan total 10,6 miliar euro. Sementara CEO Adidas, Kasper Rostedt, baru-baru ini mengatakan bahwa perusahaan tidak perlu mencari dukungan pemerintah langsung akibat ketidakpastian yang mereka alami. Bahkan baru-baru ini Adidas juga mendapatkan ancaman akibat tidak membayar sewa toko-toko yang ditutup di Jerman. Akan tetapi sang CEO mengumumkan akan membayarkan uang sewa tersebut sesegera mungkin dan berharap bisnis mereka kembali seperti normal. Eksistensi Adidas sudah tak perlu ditanyakan lagi. Sebagai brand yang menjajakan perlengkapan olahraga ini harus berekspansi dan juga berekreasi dengan menghadirkan produk berkualitas mode terkini. Tapi sayangnya kini Adidas sedang dalam proses untuk mengajukan pinjaman dengan bank milik negara KfW dengan kisaran 1 euro hingga 2 miliar euro AS. Hal ini adalah imbas dari virus corona yang menyebabkan saham Adidas turun hingga 4,9% dan juga ke dalam indeks perusahaan dengan kinerja terburuk menurut acuan DAX Jerman, menurut laporan dari Bloomberg. Seperti yang dilansirkan dari mybase.com, bank milik negara meluncurkan program pinjaman kembali pada bulan Maret lalu untuk membantu perusahaan-perusahaan dalam menghadapi kekurangan likuiditas. Hampir sebanyak 2.500 perusahaan yang telah mengajukan pinjaman dengan total 10,6 miliar euro. Sementara CEO Adidas, Kasper Rostedt, buru-buru ini mengatakan bahwa perusahaan tidak perlu mencari dukungan pemerintah langsung akibat ketidakpastian yang mereka alami. Bahkan, baru-baru ini Adidas juga mendapatkan kecaman akibat tidak membayar sewa toko-toko yang tutup di Jerman. Akan tetapi, sang CEO mengumumkan akan membayar uang sewa tersebut segera mungkin dan berharap bisnisnya bisa segera kembali normal. Sebagai industri padat karya, maka faktor pegawai menjadi salah pertimbangan karena biaya yang dikeluarkan dengan pengeluaran di pos ini menjadi salah satu yang terbesar dan rutin setiap bulannya. Selain persoalan gaji, faktor lokasi juga dinilai penting. Brebes dinilai memiliki lokasi strategis dalam memenuhi bahan baku melalui impor maupun pengiriman barang dengan secara ekspor. Virus corona juga menyebabkan banyak acara turnamen olahraga yang dibatalkan, ditunda, dan dilangsungkan tanpa penonton. Salah satunya turnamen Olympics Games dan Euro 22 Football Championship. Kondisi ini sedikit banyak juga berdampak pada merek-merek olahraga tersebut. Direktur Ekspansif Adidas, Kasper Rostedt, melaporkan jika kedua acara olahraga tersebut ditunda, Adidas akan mengalami kerugian besar sebesar 70 juta euro.